Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki mata kuliah sistem operasi pertemuan kedua, ya, yaitu kita akan membahas tentang struktur direktori Linux, ya, dan juga perintah-perintah dasar Linux. Nah, jadi di minggu kedua ini kita langsung belajar tentang Linux, ya. Yang pertama adalah tentang bagaimana struktur direktorinya. Yang kedua adalah bagaimana untuk melakukan perintah-perintah dasar Linux, ya, yang harus kita ketahui itu apa saja. Nah, langsung saja. Untuk perintah atau untuk struktur direktori Linux ini sebenarnya bisa kita cari di internet, ya, tentang struktur direktori Linux. Nah, ini kita lihat gambar saja. Nah, ini sudah banyak yang membuatkan, ya. Nah, ini saya coba copy yang mana, ya. Oke, ini yang sederhana saja. Nah, ini, ya. Saya coba copy image, saya taruh di sini. Nah, ini adalah struktur direktori untuk sistem operasi Linux, ya. Jadi hampir berbeda dengan sistem operasi Windows. Sistem operasi Linux ini strukturnya seperti ini, ya. Jadi yang pertama dia ada root, ya, di sini. Lalu ini ada di bawah root ini ada user, var, opt, tmp, home, etc, bin, dan lain-lain, ya. Ini masih banyak lagi. Lalu di bawah var ini ada www dan log. Lalu di bawah home ini ada pri dan saya. Ini di bawah home ini biasanya ada user siapa aja di dalam sistem operasi tersebut. Oke. Nah, mungkin untuk ini, ya, saya juga sekalian membuat struktur direktorinya. Ini saya coba langsung di laptop saya bagaimana melihat struktur direktori dari sistem operasi Linux, ya. Ini langsung saja buka terminalnya. Ini kita buka terminal, ya. Ini kelihatan nggak, ya? Oke. Nah, kita buka terminal. Nah, di sini untuk melihat struktur direktori Linux, ya, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita masuk dulu ke menjadi root, ya. Kita masuk sebagai admin atau root, ya, sudo su super user, ya. Oke, diminta password, kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah menjadi root, ya. Kalau tadi kan sebelumnya ini adalah usernya, ya, user yang ada di sini namanya Kanaya. Lalu kalau mau masuk sebagai super admin, ya, super user, atau istilahnya di sini root, kita tinggal ketikkan sudo su, ya, super user, ya. Oke, kita clear. Nah, ini adalah kita sekarang sudah di posisi sebagai root atau super admin, ya. Jadi kita bisa melakukan apa saja ke dalam sistem operasi yang kita buat. Oke. Nah, karena kita akan melihat struktur direktori Linux, nah, kita harus kembali ke direktori paling atas, ya. Caranya dengan cd, ya. Cd ini change directory, kita slash saja. Nah, di sistem operasi Linux ini, kalau kita lihat tadi di slide juga sudah ada sebenarnya. Nah, di sini paling tinggi adalah root atau disimbolkan dengan slash, ya. Kita caranya change directory spasi slash. Nah, kita akan masuk ke dalam
struktur direktori paling atas, yaitu root ya, atau disimbolkan dengan slash. Nah, di sini kita bisa ngecek juga ya untuk melihat kita di posisi mana dengan perintah pwd ya. PWD ini print working directory ya kalau nggak salah, atau present working directory ya. Yaitu intinya adalah kita posisinya ada di mana sekarang. Kita enter saja. Nah, ini mengeluarkan hasilnya adalah slash, artinya kita sekarang berada di root ya, sebagai super user. Sebagai super user kita bisa berada di direktory paling atas, yaitu root. Oke, saya clear lagi. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya, kita melihat di dalam direktori root ini ada direktori apa saja di dalamnya ya. Kalau kita gambar ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 direktori. Kita coba bagaimana cara melihatnya. Kalau di Linux ini kita gunakan ls ya. Nah, ini adalah direktori yang ada di bawah Linux itu sendiri, di bawah root maksudnya. Ada banyak sekali. Nah, ini salah satunya tadi ada di gambar ya. Ini saya coba menambahkan ke dalam web kaggle yang saya miliki ya. Saya tadi sudah buat kagelnya di mana ya. Oke, nggak ada nih. Oke, ini ya, saya sudah buat kaggle ini ya untuk menggambarkan diagram atau struktur. Bisa nih untuk struktur Linux ya. Nah, ini struktur direktori Linux paling tinggi adalah root. Selanjutnya saya tambahkan di sini yang pertama ada di terminal tadi adalah bin ya. Ada bin, ada lagi nanti ada lagi dev ya. Ini bin tadi, bin, ada dev, bin kecil ya hurufnya. Bin ini, dev ini kecil juga. Ada bin, ada lagi lib ya. Banyak sekali nih. Ada lib 32, ada mnt, banyak sekali nih. Ada root ya, ada root lagi di sini, folder bernama root ya. Coba kita lihat ls root. Oke ya. Nah, jadi ada snap dan banyak sekali ya di sini. Gak apa-apa lah, saya tuliskan semua nih. Ada root, ada snap. Nah, ini bisa berbeda-beda ya. Kita satu sama lain bisa beda. Nah, nanti saya lengkapi lagi. Di sini ada boot, ada, nah ini direktori di tempat saya ya. Ada etc, ada opt gitu ya, dan lain-lain ya. Nanti saya lengkapi lagi. Intinya ada banyak sekali nih di bawah root ya. Oke. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ada apa saja sih di dalam direktori tersebut ya. Tadi di sini kan ada dev, ada etc, ada lib ya. Mungkin kita bahas beberapa ya. Di sini kita lihat kan ada yang bernama etc nih. Nah, etc untuk melihat ada apa saja ya, kita ls spasi etc gitu ya. Nah, ini yang berada di dalam direktori etc ya. etc ini biasanya untuk menyimpan konfigurasi ya. Nah, untuk menyimpan konfigurasi biasanya dia berbasis teks. Nah, mungkin kita bisa cek nggak ya ini, misalkan
ngecek konfigurasi apa nih. Untuk ngecek ini misalkan pas jadi oke pam. Saya masuk dulu ke CD etc ya, lalu ls more ya, more opt bisa nggak? Opt directory nggak bisa ya. More ini yang xattr.conf misalkan. Nah, ini adalah settingan atau konfigurasi sistem operasi Linux yang tersimpan di file bernama xattr.conf. Nah, ini saya juga nggak paham sebenarnya. Intinya untuk mengaksesnya ya seperti itu ya. Kita clear lagi. Tadi Ctrl C ya, untuk keluarnya kita tekan Ctrl C lalu clear. Nah, itu adalah salah satu cara untuk keluarnya. Kita kembali lagi ke directory root ya. Saya ls lagi. Nah, tadi kita masuk ke etc ya. etc ini isinya untuk konfigurasi biasanya. Ya, di sini saya tambahkan sekalian di sini etc ini untuk konfigurasi. Kemudian ada boot ya tadi. Di sini ada boot juga di sini. Kita coba cd atau ls boot. Nah, ini biasanya untuk nyimpan sistem operasinya ya, kaitannya dengan booting. Dan juga di sini ada group ya. Group ini biasanya untuk settingan apa ya, saat booting ada pilihan untuk milih akan masuk ke sistem operasi yang mana gitu ya. Kalau nggak salah itu cd boot, lalu di sini kita bisa more group, bisa nggak? Group is directory. Oke. Biasanya kalau saat kita booting awal itu ada pilihan kita akan menggunakan versi yang mana gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lihat lagi, oh kita masih di boot ya. Kita kembali cd titik-titik ya. cd titik-titik itu kembali ke folder sebelumnya ya. Kita ls lagi. Nah, tadi di sini boot ya, untuk settingan bootingnya ya, sistem operasi. Ada lagi di sini bin. Nah, bin ini kita lihat ls bin, dia berisi ini adalah baris-baris perintah ya, baris-baris perintah sistem operasi Linux ya. Di sini ada write, ada ls mode dan lain-lain ya. Kita coba ini perintah-perintahnya ya, yang bisa kita gunakan atau perintah Linux. Nah, ini ada di dalam ls bin, ada di dalam bin tadi ya. Nah, di sini adalah berisi perintah-perintah dari sistem operasi Linux itu sendiri ya. Nanti habis ini kan kita bahas tentang perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Itu terdapat di bin, terdapat di sbin, lalu sepertinya ada di user juga ya, user bin ya. Nah, di user bin juga ada ini ya, di directory user bin ya. Ini di dalam directory user spasi bin ini ada juga perintah-perintah sistem operasi Linux. Nanti kita pelajari ya setelah struktur directory Linux. Kita clear lagi, kita kembali lagi ke directory utama ya, root ya, ls. Nah, jadi ini ada bin,
sbin ini perintah-perintah Linux ya. Lalu di dalam user bin juga atau user sbin juga ada perintah-perintah Linux ya. Hampir semuanya terdapat di situ. Kalau mau dipelajari satu-satu silahkan ya. Tapi sebagai saran ya pelajari yang penting-penting saja. Bisa googling ya, bisa cari kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian ada yang penting lagi, ada folder bernama apa ya di sini, OPT. Ini biasanya kalau kita melakukan instalasi software itu masuk ke OPT, atau juga nanti juga bisa masuk ke dalam user ini ya, instalan kita. Ada lagi var. Ini var ini biasanya berisikan kalau kita nanti sudah main web service ya, atau kita gunakan web server ya, ini web kita itu kita letakkan di sini. Kalau biasanya kalau di Windows itu kita gunakan htdocs. Nah, kalau di Linux biasanya terletak di var ini. Coba kita lihat cd ya, change directory var. Nah, ini biasanya nanti kita letakkan di dalam www ini ya. Www ini apa? Kalau diklik bisa nggak? Nah, cd www gitu ya. Nah ini ada HTML juga nih. Oke, nah ini ya, seperti WordPress-nya, ada web ini, web uji. Ini sepertinya tugas-tugas mahasiswa ya. Saya cek. Nah, jadi kalau yang berbasis web ini kita letakkan di sini. Ada indeks HTML, info.php, ini ada WordPress juga di sini. Nah, ini kita letakkannya di dalam folder var www. Saya clear lagi ls. Nah, ini tadi buat web ya. Kemudian apa lagi nih, ada opt tadi sudah. Nah, ada media. Nah, media ini biasanya apa saja yang ada di ini, di penyimpanan ya, lebih ke penyimpanan yang ada di komputer kita nih. Oke, sebentar. Oke, misalkan saya mengkoneksikan sebuah USB. Nah, seperti ini. Saya menyambungkan sebuah USB. Nah, ini ya, ada flash disk masuk misalkan. Nah, kalau kita lihat ls media, oke sebentar, ls media Kanaya. Nah, ini ya, ini ya, eksternal ya, untuk mendeteksi eksternal mana yang terkoneksi dengan ke dalam sistem operasi kita. Ini karena letaknya saya gunakan ini ya, usernya hanya satu ya, Kanaya. Nah, di sini ini adalah flash disk saya tadi yang baru saya colok. Kalau saya cabut dia seharusnya hilang. Nah, ini ya, kalau saya cabut tidak ada yang terkoneksi ya, tidak ada eksternal yang terkoneksi. Nah, ini media itu tadi. Ini fungsi dari directory media. Kalau CD-ROM ya untuk CD-ROM, kalau masih menggunakan CD-ROM. Ada home. Nah, ini yang cukup penting, home. Home ini biasanya berisi apa ya? ls home ini berisi, oh iya, ada user apa aja di dalam sistem operasi ini. Ini ada Kanaya, ada Laura ya. Ini ya user yang ada di dalam sistem operasi ini. Dalam PC saya ada 2 user ya. Saya sudah membuat ini user utamanya pertama, lalu ini user yang saya buat ya. Kemudian ya mungkin itu ya, terkait struktur direktori Linux ya, yang ada di PC saya ya. Tentu saja berbeda-beda, tapi struktur utamanya pastinya sama. Ini saya tulis yang penting-penting saja. Ada bin, ada usr ya. Nah, ini saya ganti aja usr. Lalu ada root, opt, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur
Oh, ini ada diganti aja yang mana ya? Snap. Nah, ini kita ganti home. Nah, di sini. Tadi apa ya namanya? Home ya. Home. Nah, ini snapnya kita ganti home. Ya, yang penting-penting aja sebenarnya. Nah, di home ini nanti bisa kasih keterangan nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, intinya di home ini berisi nanti usernya ada apa saja. Tadi saya ada Kanaya, ada Laura di sini. Oke. Kalau tadi bin ini berisi perintah-perintah root, lalu nanti misalkan ini saya ganti media aja. Medianya misalkan tadi ada flash disk ya. Misalkan ini ada flash disk 1, ada fdisk 2 gitu ya. Kalau boot ini untuk sistem operasinya, lalu untuk dev tadi untuk apa ya? Dev untuk koneksi ini ya ke Arduino, keyboard dan lain-lain ya. Ada etc ini untuk konfigurasi ya. Lib ini ya library software yang kita gunakan, nanti library-nya masuk ke sini. Kemudian bin ini berisi tadi ya perintah-perintah Linux ya. Nah, ada juga USR bin ya, mungkin ini saya ganti USR aja. USR ini yang penting ya, yang penting-penting saja saya masukkan. Ada USR bin, ada USR sbin. Nah, ini berisi perintah-perintah Linux ya. Jadi perintah-perintah Linux ada di sini, dan juga ada di sini di bin. Oke, seperti itu. Nah, mungkin ini ya materi tentang struktur direktori Linux ya. Oke, ini saya present. Bisa di download nggak sih gambar ini? Bisa di download nggak? Download, oh bisa di download. Oke, saya download image PNG. Nah, saya download PNG. Nah, ini save PNG struktur direktori Linux. Nah, seperti itu. Nah, ini larinya kemana nih? Oke, saya copy tadi ya ke PPT saya. Nah, jadi sambil buat PPT ya, nggak apa-apa. Nah, ini saya tambahkan di sini. Oke, nah ini ya struktur direktori Linux. Atau saya juga sebenarnya bisa ini sih, bisa kasih linknya ya. Ini bisa saya copy ini. User may not create, user may create their own copies. Oke, ini saya copy aja nih linknya di PPT nya nih, bisa saya letakkan di sini di bawah. Linknya bisa diakses di sini kalau ada yang ingin buka linknya. Oke, ini biar nggak ganggu gimana, kebawahin aja, kecilin aja. Nggak apa-apa ya. Oh, nggak nambah. Nah, ini struktur seperti ini. Nah, jadi inilah struktur direktori Linux ya. Oke, mungkin ini materi yang pertama. Saya cukupkan dulu. Nanti saya share di kelas ya, bisa dilihat. Mungkin saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.